I go and I glorify BFA. BFA, your church, your home. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 1 bulan 1 kali kita diberikan kehormatan untuk boleh menabur bagi pembangunan BFA Center. Mari Bapak Ibu siapkan taburanmu. Mari kita angkat taburan kita dengan tangan kanan kita. Sama-sama kita berkatakan, maka menaburlah saya untuk pembangunan BFA Center. Dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat. Bahkan 1000 kali lipat sebab saya orang sangat diberkati Tuhan. Dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya. Sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, perluas kerajaannya. Dan memberitakan kerajaan Injil Tuhan Yesus. Yang siap menabur sama-sama kita berkata, petugas akan melayani Bapak Ibu Saudara. Di layar terlampir saldo pembangunan bulan Maret 2025. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kerinduan dalam hidup kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Dan setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Dan kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dari awal, mari sama-sama nyatakan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dan kami katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Tuhan, na 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 na. Dekat padamu itu rinduku, Yesus Tuhan. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
Itu kerinduan kami, hasrat terbesar dalam hidup kami, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, memandang wajah, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, haleluya, kebesaran-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, pribadi yang ditebus dengan darah-Mu sendiri. Kami adalah orang-orang berhutang kepadamu karena kebaikan-Mu. Dan kami tahu kami gak bakal pernah bisa bayar. Tapi yang kami bisa berikan hanyalah yang terbaik kami bisa Tuhan. Yang hanya kami bisa berikan hanyalah semua yang kami miliki. Karena kami tahu bahkan semua pengabdian kami gak bakal pernah bisa membalas kesetiaan-Mu. You are too good, you are too beautiful. Biarlah kami menyadari bahwa Engkau bukan cuma Tuhan yang perkasa, tapi Engkau Tuhan yang indah dan tiada taranya Tuhan. Biarlah setiap khotbah yang kami dengarkan bukan cuma menginspirasi kami untuk maju untuk-Mu, tapi juga mengagumi siapa diri-Mu Tuhan. Biarlah ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami untuk terima kebenaran-Mu. Berbicaralah karena kami anak-anak-Mu mendengar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, BFA. Pagi, sehat semuanya. Gimana keadaannya saudara, sehat-sehat ya? Gimana liburan, aman? Jangan lupa olahraga lagi, biasanya liburan makanannya berantakan gitu misalnya. Kolesterol aman, Bapak dan Ibu? Ya, aman ya dalam nama Yesus ya. Tekanan darah dan sebagainya. Udah saya terakhir kesini kapan ya, Januari ya, senang bisa ketemu saudara lagi. Tadinya istri saya mau ikutan, tapi ternyata Tuhan sedang titipkan sesuatu. Dan istri saya lagi mengandung anak kami yang pertama, jadinya dia nggak bisa datang karena dokter belum bisa bilang kandungannya terlalu muda. Anak yang lahir dari mujizat, anak yang lahir dari ketaatan, dikandung di dalam ketaatan. Tadinya kami nggak berpikir akan punya anak karena kami terlalu sibuk dan istri saya ada sakit tersendiri. Tapi tahun lalu Tuhan berikan saya impresi dan Tuhan berikan istri saya vision. Anaknya akan seperti apa, ya kami jalani dengan iman, kami pergi ke dokter, ternyata pas Januari Februari tiba-tiba dia muncul. Dan saya percaya satu hal, saudara, ya mau tepuk tangan gak boleh. Yang paling indah bukan karena saya punya anak atau enggak, karena bagi saya punya anak atau enggak, yang penting nama Tuhan harus tetap dipermuliakan di hidup saya. Tetapi yang paling indah adalah bahwa ini anak lahir dari janji Tuhan. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Tuhan memenuhi janjinya. Dan Tuhan yang sama hadir di sini, yang dia sudah pernah janjikan pada saudara, dia juga akan penuhi di dalam waktunya dia, di dalam nama Yesus ya. Makanya saya pun sekarang sudah mulai latihan humor bapak-bapak saudara ya. Kenapa kerang hidup di air? Karena kalau di darat jadinya kering gitu maksudnya saudara. Kenapa, apa bedanya fitnah dan fitness? Kalau fitnah itu kejam, fitness itu kejim gitu maksud saudara. Mulai segitu, kalau saudara ketawa berarti saudara udah tua. Oke saudara, saya percaya bahwa bulan Maret, April, Mei selalu menjadi bulan yang menarik bagi saya. Karena tiap bulan itu biasanya adalah tanggal di mana ada Jumat Agung dan Paskah. Dan selalu Jumat Agung dan Paskah selalu jadi momen saya mengingat kembali untuk apa saya lakukan, apa yang saya lakukan. Mengingat kembali bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya dibanding apa yang Yesus Kristus telah lakukan di kayu salib. Dia mati dan bangkit menggantikan hidup Anda dan saya berantakan. Dia, saudara tahu nggak bahwa kekristenan adalah seperti menjadi istri petinju. Saudara tahu? Yang bonyok suaminya, yang kaya istrinya gitu maksudnya. Yesus yang banyak di kayu salib supaya Anda bisa terima semua yang terbaik. Dan firman Tuhan bilang pada waktu bait suci itu terbelah tirainya, tidak ada lagi yang bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa firman Tuhan bilang bahwa bukan cuma kita ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan ada di dalam kita. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Nah masalahnya saudara, kalau saya setiap kali saya ngeliat air, saya selalu menjadi perenungan saya. Kenapa? Karena air itu dia dalam, dan pada waktu saya masukin kapas ke sini, bukan cuma kapas yang masuk ke dalam air, airnya pun masuk ke dalam kapas. Tapi kalau misalnya saya masukin batu ke sini, batunya masuk ke dalam air, airnya belum tentu masuk ke dalam batu. Poin saya ada apa? Bahwa kita memang, untuk kita di dalam Tuhan, itu urusan Tuhan. Tetapi untuk Tuhan dalam kita, itu keputusan kita. Mau menerima dia masuk apa enggak? Apakah hati kita seperti batu, atau hati kita seperti kain dan kapas? Saya berdoa bagi saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di sini atau sedang membatu hatimu. Saya berdoa biarlah Engkau izinkan Roh Kudus meluluhkan hatimu. Kau izinkan dia membuka diri untuk dia. Kenapa? Karena dia punya rencana atas hidupmu. Dia punya sesuatu dalam kehidupanmu dan apa yang disiapkan bagi Anda dan terbaik. Amin saudara. Saudara, saya suka sekali dengan
tema excellent sacrifice. Kenapa? Karena memberi kita ide bahwa kita mempersembahkan sesuatu bukan cuma yang sembarangan, tetapi yang excellence. Excellence itu arti unggul, tidak kaleng-kaleng, tidak ala kadarnya. Ibaratnya kalau saudara masak nasi goreng, excellence itu gini, masak nasi goreng bukan cuma sekedar masak, tapi ditaburin daun bawang juga, biar warnanya benar. Terus ditaruh telur di sampingnya, telurnya bulat sempurna, saudara. Seperti siklus kehidupan gitu misalnya. Terus kemudian ada kerupuk di sampingnya, dipercantik sedemikian rupa. Excellence itu kira-kira kayak gitu. Dan bukan cuma sekedar excellence, tapi excellent sacrifice. Saudara tahu nggak, sacrifice di dalam bahasa Ibrani-nya adalah korban. Ada yang pakai C, ada yang pakai Q. Nah korban itu menarik, kenapa? Karena kata yang sama dari kata korban di bahasa Ibrani juga artinya punya dua arti. Yang satu artinya korban itu sacrifice, tapi yang satu artinya apa? Draw near atau mendekat. Memberi kita ide pada waktu kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, Tuhan melihatnya sebagai sesuatu dorongan untuk Anda mendekat kepada Dia. Jadi di dalam hubungan itu sacrifice, jadi ayat kata-kata ini powerful, korban. Artinya apa? Di setiap pengorbanan akan mendekatkan setiap hubungan. Jadi ini pengorbanan bukan cuma sesuatu yang saudara berikan pada Tuhan. Pengorbanan juga sesuatu yang kita lakukan di rumah tangga kita. Amin Bapak dan Ibu, yang punya rumah tangga atau masih punya tangganya, belum punya rumahnya, gitu misalnya. Tapi poinnya adalah korban itu mendekatkan. Suami istri, keluarga yang dampaknya keintiman luar biasa adalah suami istri yang saling berkorban. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang yang dia kasihi. Dan kadang gak hitung-hitungan, tapi itu yang mendekatkan. Dan jangan cuma satu orang doang berkorban, karena kalau satu orang berkorban itu namanya jadi victim, jadi korban, jadi merepotkan gitu. Dua-duanya harus berkorban dan disitulah kasih Kristus dinyatakan. Saudara mau rumah tangga saudara dipenuhi kasih Tuhan, salinglah berkorban, nggak usah hitung-hitungan. Minimal kalau misal ada paket datang di depan, jangan marah-marah dulu, ambilin aja gitu. Saudara, saya nggak ngomong bukan buat saudara, saya ngomong juga buat diri saya sendiri, saudara. Karena lagi kerja tiba-tiba paket gitu kan, itu kan mengganggu bagi saya, mengganggu urapan surga yang lagi muncul di kepala saya pada waktu saya lagi ngerenungin firman Tuhan, itu maksudnya. Tapi ya itulah bagian dari korban. Dan kadang akhirnya sekarang semenjak istri saya hamil, saya mempersiapkan diri saya harus sebagai suami harus korban lebih. Kenapa? Karena I'm not just a husband, I am a father. Jadi saya korban lebih banyak. Dia pada waktu paket diambilin saya udah tahu, saya nggak perlu disuruh, saya langsung turun dan sebagainya. Kenapa? Karena sacrifice itu seperti itu. Nah, saudara tahu nggak bahwa apa yang Yesus lakukan itu sudah terlalu indah, terlalu dalam, dan terlalu sempurna. Maka firman Tuhan katakan namanya perfect sacrifice. Sempurna, nggak ada yang bisa gantiin. Dan saudara tidak akan pernah bisa ganti hal itu. Makanya lagu yang pernah saya tulis judulnya sungguh indah. Ada kata-kata seperti bahkan seluruh pengabdianku tidak bisa membalas kesetiaanku. Semua yang terbaik yang saya punya nggak bisa balas kesetiaannya dia. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Itu bukan lagu narsis, itu memang firman Tuhan yang bilang bahwa kita tidak akan pernah bisa memberi lebih daripada Tuhan memberi sama Anda dan saya. Orangnya bilang gini, we can never outgrow God, we can never outgive God, we can never outlove God. Kita gak bakal pernah bisa mengasihi Tuhan lebih daripada Dia mengasihi kita. Kita gak bakal pernah bisa memberi lebih daripada Dia memberi sama kita. So, yang kita bisa berikan apa? Gak banyak. Nah, tapi yang kita bisa berikan cuma satu, yaitu persembahan yang Dia suka. Nah, saudara, yang Dia suka apa? Yang Dia suka adalah Anda dan saya. Saudara tahu gak bahwa yang pada waktu Dia mati dan bangkit, yang ditebus ini bukan gedung ini. Yang ditebus adalah Anda dan saya. Yang ditebus bukannya uang Anda. Yang ditebus bukannya saham Anda. Yang ditebus adalah Anda dan saya. Memberi kita ide bahwa Tuhan menaruh nilai bukan di apa yang Anda miliki, tetapi siapa Anda. God is considers you precious. Dan ini sebenarnya sesuatu yang indah. Kenapa? Karena bagi Tuhan Anda segalanya. Tapi sebenarnya bagi alam semesta kita tidak ada apa-apanya, Bapak dan Ibu. Tahu? Bagi Tuhan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi bagi alam semesta kita cuma butiran debu, saudara. Dan kadang itu harusnya bikin kita tahu diri juga, saudara. Bahwa kita memang indah di mata Tuhan, tapi gak indah-indah banget gitu maksudnya. Jangan kita merasa terlalu tinggi. Jadi anak Tuhan itu harus jangan ketinggian, tapi jangan kerendahan juga.
Jangan patah banget, tapi jangan kepulihan juga. Tahu istilah kepulihan saudara, saking pulihnya terlalu wow gitu maksudnya. Makanya panggilan terbesar orang Kristen, ini saya nggak tahu kayak ada yang butuh. Panggilan terbesar orang Kristen bukan jadi orang percaya diri atau rendah diri, tapi jadi tahu diri. Katakan sama, coba ngomong ke sebelah kananmu, kamu harus tahu diri. Tahu diri, belajar tahu diri. Tahu isi is good, tahu diri is better. Amin saudara. Tahu isi itu, ya mau tepuk tangan gak apa-apa ini sana. Tahu isi itu good, tahu diri is better. Kita bisa posisiin diri kita sadar kita dicintai Tuhan. Kita sadar Tuhan mengasihi kita seolah-olah kita satu-satunya. Tapi kita juga sadar kita bukan satu-satunya. Karena Tuhan sayang tetangga kita juga, yang kita lagi berantemin. Tuhan tahu bahwa kita sayang, kita tahu kita disayang Tuhan, tapi dia juga sayang yang lain. Jadi kunci orang Kristen tuh tahu diri, saudara. Makin kita tahu diri, makin kita bisa kelola berkat Tuhan dengan jauh lebih baik. Makin kita bisa kelola, kita makin bisa sadar, dan kita masih bisa buat yang terbaik. Saudara tahu gak bahwa kalau misalnya asam lambung itu di leher, itu jadinya sakit. Asam lambung harusnya di bawah. Sama, kalau kita yang ciptaan pengen jadi pencipta, kita akan ribet kehidupannya kita. Makanya biarlah kita sadar bahwa dia Tuhan dan kita bukan. Amin saudara. Dan itu justru jauh lebih baik. Nah ada satu ayat yang saya bagikan di Roma 12 ayat 1. Saudara. Saya akan bagikan satu seri tentang avoda yang dulu saya 2 tahun lalu pertama kali saya ke BFA saya pada bagikan sepotong. Tapi saya mau bagikan lebih dalam hari ini. Roma 12 ayat 1 bilang gini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Satu-satunya yang layak diberikan pada Tuhan. Sebagai ganti perfect sacrifice dari Tuhan adalah excellent sacrifice. Excellent sacrifice yang Tuhan mau apa? Our living sacrifice. Persembahan yang hidup. Persembahan yang unggul di mana Tuhan adalah persembahan hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan. Dan Alkitab gak cuma bilang kudus dan berkenan, dia bilang inilah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan menghargai uangmu, Tuhan menghargai segala hal tentangmu, tapi yang dia hargai adalah kamu. Makanya pada waktu Tuhan proses saudara pernah bayangkan gak Tuhan proses saudara, tapi Tuhan proses kehidupan, tapi hidup kita gak berubah-berubah, keadaan kita gak berubah. Kenapa? Yang Tuhan ubah bukan keadaan kita, tapi yang Tuhan ubah sebenarnya maunya kita yang berubah. Kenapa? Karena pada waktu kita berubah, keadaan kita bisa berubah. Saudara, beberapa di antara Anda sebenarnya punya kuasa untuk mengubah kehidupan Anda. Tapi sebelum Anda punya kuasa mengubah kehidupan Anda harus mengubah diri dulu. Dan tidak selalu kita bisa mengubah diri kita. Makanya kita butuh tuntunan Roh Kudus yang mengubah hati kita. Karena saudara, sedot lemak bisa sedot lemak, tapi nggak bisa sedot pikiran jahat, nggak bisa sedot dosa. Hanya Tuhan yang bisa. Itu urusannya Roh Kudus, dokter di atas segala dokter. Dan hari ini perenungannya adalah tentang bagi ibadahmu sejati. Living sacrifice, persembahan yang hidup. Sudah tahu gak kata ibadah itu sebenarnya bahasa Ibrani lebih dalam dari yang kita bayangkan. Pada waktu kita berpikir ibadah, kita seringkali memikirkan bahwa ibadah itu seperti angkat tangan, lompat-lompat, Tuhan yang baik, nyanyi-nyanyi, dengan keyboard, lighting dan sebagainya. Tapi ibadah itu sebenarnya berasal dari satu kata Ibrani yaitu avoda. Avoda. Tadi pagi di Baros saya sudah sempat ngomong. Dan avoda itu punya 3 arti saudara. Yaitu worship, work, and service. Worship, work, and service. Saudara bayangkan, jadi kalau saudara bertanya sama diri saudara, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan di kehidupan nyata saya? Mulai dari 3 aspek ini. Penyembahanmu sehari-hari, pekerjaanmu, dan apa? Pelayananmu. Hari ini hari ini saya gak bakal bahas 3-3-nya. Tadi pagi saya udah bahas tentang worship, sekarang saya bahas tentang service. Service itu sesuatu yang sangat powerful, service sesuatu yang penting. Pelayanan adalah sesuatu yang sangat penting. Ada firman Tuhan yang bilang gini, di terjemahan dari The Message Roma 15 ayat 1-2. Yuk kita lihat sama-sama. Kita yang kuat dan mampu dalam iman, perlu apa? Turun tangan dan membantu mereka yang goyah. Dan tidak hanya melakukan apa yang paling nyaman bagi kita. Kekuatan adalah untuk pelayanan. Coba ngomong sama kiri kananmu, kekuatan adalah untuk pelayanan.
Kalau Anda kuat, itu untuk Anda bisa melayani. Kekuatan rohanimu itu untuk pelayanan. Kekuatan finansialmu itu untuk pelayanan. Kekuatan batinmu itu untuk pelayanan. Kekuatan bakatmu dalam musik itu untuk pelayanan. Kekuatanmu dalam firman Tuhan itu untuk pelayanan. Dan Tuhan dari awal udah ngomong, kekuatan ada untuk pelayanan. Kenapa? Karena kalau salah-salah, kekuatan bisa dipakai untuk menghakimi dan merendahkan. Ada orang-orang yang salah pakai kekuatannya. Makin tahu Alkitab, makin rohani. Bahasa rohnya di tingkat 15 gitu, langsung naik terbang gitu misalnya. Akhirnya dia hakimin orang gitu maksudnya. Ngambil job description-nya Tuhan gitu maksudnya. Jangan sampai kita jadi ambil job description-nya Tuhan, saudara. Dan Tuhan suruh kerjain punya kita gitu. Salah itu namanya. Akhirnya makanya hidup kita jadi berantakan gitu. Jadi dia bilang gini, bukan status masing-masing dari kita perlu apa? Menjaga kebaikan orang di sekitar kita. Bertanya pada diri sendiri. Nah ini, bagaimana saya bisa membantu? Saudara gak bakal bisa bahas kebaikan Tuhan. Tapi ini yang Tuhan mau. Saudara bisa berbuat kebaikan dan mempunyai gaya hidup melayani untuk orang lain. Belajar melayani sama orang lain. So far so good Bapak dan Ibu. Ya, untuk melayani. Saudara tahu gak bahwa orang itu kalau saudara perhatikan baik-baik hidupmu, kau akan sadar bahwa kau gak pernah diciptakan untuk nganggur. Kau gak pernah diciptakan untuk diem aja. Buktinya makin orang sering nganggur, makin orang diem, makin stres. Kalau Bapak dan Ibu ada yang pernah di lay off mungkin, semoga Anda dapat pekerjaan lagi. Anda pernah kena resign gitu. Saudara, atau Anda resign, seminggu pertama yang pernah resign bahagia. Tapi setelah 2-3 bulan kan stres. Kenapa? Karena dia merasa perlu mengerjakan sesuatu. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan ciptakan Anda begitu. Sukacita itu hadir, sukacita di hidup kita hadir. Pada waktu kita kontribusi, enggak pada waktu kita diem aja. Makanya pemain bola, pemain basket, gaji semahal apapun, saudara tahu Lionel Messi pada masa jayanya, gajinya 1 detik itu UMP Yogyakarta, saudara. 1 detik. Upah minimum provinsi Yogyakarta. Tapi dia gak suka di bangku cadangan. Kenapa? Karena sukacita hadir pada waktu kita kontribusi. Pada waktu kita di lapangan. Pada waktu kita gak cuma diem aja. Pada waktu kita, kalau orang bule bilang, go where the action is. Actionnya di mana? Dan melayani adalah salah satu nilai yang Yesus langsung bawa. Melayani adalah cara tercepat menjadi seperti Kristus. Karena Kristus pun datang untuk melayani. Saudara mau tahu, pengen cepat jadi seperti Kristus? Orang bilang, saya pengen jadi seperti Kristus. Oke, melayani dari sekarang. Tanpa pandang bulu. Coba belajar melayani. Lakukan yang kau bisa. Melayani apa sih? Melayani secara definisi persis seperti lagu. Memberi, tak, harap, kembali. Gini, pada waktu saudara bekerja, ada transaksi di situ. Saudara lakukan sesuatu, saudara kerjakan yang saudara bisa, dan saudara dapat honor atau gaji sebagai gantinya. Tapi melayani, ada saudara sedang memberikan sesuatu yang mungkin tidak pernah kembali lagi. Saudara sedang mengabdikan diri, saudara. Saudara sudah melakukan sesuatu yang mungkin belum tentu saudara akan bisa dapatkan lagi. Saudara sedang memberikan sesuatu yang mungkin kau gak akan bisa dapat lagi. Pada waktu satu istri melayani keluarganya, ngurusin anak-anaknya. Suami juga setelah pulang kerja ikutan ngurusin anak-anaknya. Anda sedang melayani, menghadirkan budaya, atmosfer melayani di keluargamu. Kenapa? Anda sedang memberikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa balik lagi. Saudara tahu gak, ada sesuatu yang gak bakal bisa balik lagi. Bukan uang, waktu. Waktu itu gak bakal bisa balik lagi. Nah makanya melayani itu idenya kan bukan cuma memberi tenaga, tetapi memberi waktu. Dan waktu itu gak bisa balik lagi. Tapi percayalah, walaupun waktu gak bisa balik lagi. Kalau sudah serahkan waktu pada Tuhan. Semua waktu yang terbuang itu tidak akan sia-sia. Itu adalah benih yang powerful, benih yang luar biasa. Saudara, bahkan kalau saya singkat aja, di Markus 9:33 aja bilang, Yesus bilang gini, lagi pada waktu muridnya lagi pertengkarkan yang siapa yang terbesar. Yesus bilang gini bahwa, ya kamu mau jadi yang besar gak apa-apa, tetapi siapapun mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan dari semua. Saudara tahu gak bahwa keluarga yang paling berdampak besar, keluarga yang paling indah adalah keluarga yang budayanya sama-sama melayani. Sama-sama melayani. Saudara bayangkan kalau satu keluarga teriak-teriakan, bentak-bentakan, merasa tidak dingertiin terus. Kayak tetangga saya, saudara. Tetangga saya pagi, siang, sore, malam teriak terus maksudnya. Dan istri saya bisa bahasa Mandarin dan dia dengar, oh dia bilang yang teriak-teriak merasa kamu gak pernah ngertiin aku. Kamu gak pernah ngertiin saya. Itu yang terjadi. Akhirnya teriak-teriak,
Yang saya jadi korbannya, saya dan istri saya jadi korbannya, berisik gitu maksudnya. Tapi pada waktu hati nilai melayani itu ada di rumah tangga, saya bisa pastikan rumah tangga itu akan penuh sukacita. Karena penuh pengorbanan dan ada kedekatan di situ, ada keintiman di situ. Dan itu izinkan saya ngomong, contoh yang baik untuk generasi berikutnya. Kenapa? Karena melayani, nah kita akan pelajari pelan-pelan, bahwa melayani punya dampak yang sangat besar, saudara. Saudara tahu gak bahwa semua bisnis di dunia ini, bagi yang punya usaha, ada tentang melayani. Uang pindah dari tangan saya ke ojek online. Karena dia selesaikan problem saya. Dia layani saya untuk selesaikan problem saya. Orang-orang yang berhasil menghadirkan budaya nilai melayani di kantor dan di usahanya. Saya percaya dia bukan cuma dihargai Tuhan, tapi dia diberkati sama hargai sama customer dia. Ada 2 toko bangunan kiri kanan, bahannya sama, harganya nggak jauh beda. Kompetisinya di mana? Servisnya dia. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ternyata firman Tuhan kebenaran bisa nyampe situ. Bisa menginspirasi bisnis Anda juga. Bisa menginspirasi usahamu juga. Life is all about service. Nah, tapi kenapa ada orang-orang melayani? Dia nggak dapat yang dia bayangkan. Saudara pernah lihat ada orang-orang pahit pada waktu melayani? Kenapa ya? Ini yang saya percaya, karena mereka melayani dengan motif yang keliru. Kalau mereka melayani motif keliru, ya saya boleh bilang dia nggak bakal dapat apa yang dia bisa dapatkan. Ada orang melayani karena pengen pencitraan, ada orang melayani karena pengen dekat sama seseorang, ada orang pengen melayani karena pengen kelihatan keren aja. Makanya yang mau masuk tim musik banyak banget kan maksudnya kan. Tapi yang ngurusin multimedia sedikit. Kenapa? Karena musik kelihatannya keren, kelihatannya terlihat. Tapi multimedia kelihatannya tidak terlihat. Tapi mereka lupa bahwa tak terlihat bukan berarti tidak penting, saudara. Kalau saudara, mereka yang mainnya bagus, multimedianya ngambek, saudara. Mau nyanyi apa, saudara? Pakai bahasa roh gitu maksudnya kan. Nggak semua di antara kita kan hafal liriknya ini kan. Dan bayangkan kalau saudara lagi mereka pujian penyembahannya keren banget, terus tiba-tiba tukang soundnya ngambek gitu. Nguing sana, berisik sini. Saudara nggak bisa menikmati. Saudara tahu nggak, ruangan ini, saudara bisa nikmatin. Karena ada banyak orang-orang yang bersama punya hati melayani, memberikan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga melayani saudara juga. Jadi kita perlu hargain orang-orang seperti ini. Saudara, nggak pernah salah kalau misalnya saudara abis itu ngelihat sama yang melayani dan bilang, terima kasih atas pelayananmu hari ini ya. Dan jangan cuma sama mereka doang yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga. Seksi repot, yang seksi banget, dan semua seksi-seksi yang lain. Saya selalu menghargai orang-orang seperti itu. Saya selalu puji mereka di belakang. Thank you untuk tim broadcast, thank you untuk tim multimedia dan sebagainya. Karena mereka penting. Kita kadang pengen yang kelihatan doang. Padahal sebenarnya nggak kelihatan juga sama pentingnya. Ingat saudara, ususmu tidak kelihatan, jantungmu tidak kelihatan. Tapi entah kenapa itu yang terpenting di hidupmu. Tangan jarimu itu kelihatan. Tapi izinkan saya ngomong, kalau misal jarimu kepotong karena satu dan lain hal, Anda masih hidup. Coba jantung Anda yang bermasalah. Hilang Anda. Bertemu Yesus. Langsung jadi kayak Superman. Padahal ini kelihatan loh. Artinya apa? Setiap bagian tubuh, kelihatan atau nggak kelihatan, semuanya punya guna, punya tujuan. Dan sama seperti kita tubuh Kristus, semua punya guna, semua punya tujuan. Jangan iri sama kiri kananmu. Berfungsilah sesuai panggilanmu di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa akan ada sukacita di situ. Ada beberapa ayat yang saya bagikan tentang ketulusan di dalam melayani. Keluaran 24 ayat 17 sampai 22. Saya mau share sedikit soal cerita tentang Ribka dan Ishak. Jadi saya nggak tahu gimana Ishak itu udah gede, pengen kawin gitu, pengen nikah, tapi nggak bisa cari cewek sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia terbiasa ngurus bisnisnya Abraham. Karena Abraham minta hambanya untuk, kamu cariin anak gue cewek dong, gitu maksudnya. Calon istri dong, gitu maksudnya. Akhirnya dia pergi ke tanah mereka yang dulu. Dan mereka lihat, dan saudara, asal saudara tahu, tempat dari Abraham dan Ishak pergi kembali ke tanah kelahiran mereka itu tidak mudah. Zaman dulu belum ada AC, belum ada mobil, semuanya naik onta. Onta dan ontanya kemungkinan besar nggak sedikit. Terus saudara perhatikan nggak bahwa zaman dulu udah panas, akhirnya mereka udah nyampe kepanasan dan hamba Abraham ngomong, ngelihat satu cewek random. Jadi saudara bayangkan bahwa zaman dulu sumur itu di luar, di dekat-dekat sama dekat-dekat kota. Kenapa?
Karena air pada masa itu adalah sumber. Jadi kehidupan itu dimulai dari air. Jadi bisa bayangkan bahwa siang-siang itu banyak perempuan-perempuan nimba air pakai buyung. Kalau zaman sekarang buyung tuh kayak apa? Buyung tuh kayak galon, saudara. Jadi zaman dulu pun perempuan ternyata sudah kuat angkat galon ternyata. Jadi menurut legenda dia bilang gini, perempuan yang kuat bukan perempuan tidak pernah menangis. Tapi bisa angkat galon sendiri, saudara. Jadi they're very strong gitu maksudnya. Nah yang menarik adalah ceritanya seperti ini. Jadi bayangkan bahwa udah panas dan ada banyak orang-orang di situ, tapi si hamba Abraham ngomong sama satu perempuan yang tak dikenal, dia bilang, kasih saya minum, tolong beri aku minum air sedikit dari buyung ini. Sudah lihat ada kata sedikit, hamba Abraham tidak punya ekspektasi banyak. Dia tahu ini bukan air, bukan haknya dia. Ini hak untuk perempuan ini dan rumah tangganya. Tetapi si hamba Abraham bilang, bisa kasih minum dikit nggak? Dan saya suka jawabannya. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeranya lah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya. Serta apa? Diberi dia minum. Setelah Yesus memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk apa? Unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas minum. Sudah lihat, awalnya mintanya cuma sedikit. Tapi si perempuan yang bernama Ribka ini, bukan cuma sekedar kasih air sampai puas ke hamba Abraham, tapi juga kasih ke ontanya. Kalau saudara mau lihat, ini cerita ini adalah contoh hati melayani yang paling powerful. Saudara lihat ada kata segeranya, terus ada kata berikutnya berlarilah, dituangnya, segera dituangnya, berlarilah ya sekali lagi. Saudara tahu gak bahwa hamba Abraham cuma minta sedikit, tapi Ribka kasihnya banyak. Dan Ribka bahkan ngasih, dia yang so ide sendiri, dia bilang untamu juga aku kasih minum ya. Dan Alkitab bilang bukan unta, unta. Artinya lebih dari satu. Dan saudara hanya untuk informasi, unta itu minumnya banyak. Makanya saudara kalau punya teman, minumnya banyak, dibilang lu kayak onta loh. Kayak maksudnya. Karena minumnya banyak. Jadi saudara bisa bayangkan berapa buyung dia harus bolak-balik, berapa galon yang dia harus pakai. Saya harap Ribka itu ngangkatnya bener ya, soalnya kalau ngangkatnya salah bisa sakit pinggang deh gitu maksud saya kan. Jadi dia ngangkatnya harus benar gitu. Jadi bayangkan, dia udah terbiasa dan akhirnya dia tuang. Dan sampai kita bilang, untanya puas minum. Saudara lihat gak bahwa hati pelayanan itu di sini. Satu, Ribka gak hitung-hitungan. Ribka itu tidak mikirin apa-apa. Ribka itu cuma berusaha memberi yang terbaik yang dia bisa. Menyukakan hati yang diberi. Dia memberikan excellent service yang terbaik. Service-nya bukan cuma sekedar dikasih, tapi dia go beyond. Nah, kalau mintanya cuma 5, tapi dikasih 7, itu namanya excellent, saudara. Jadi dia memberikan yang lebih dibanding bayangkan. Dan lihat, ini hati seperti ini. Dan menurut saya, harusnya anak-anak Tuhan di dunia bisnis, di dunia pelayanan, kok bisa kayak gini loh. Kalau kau memberi kembali sama Tuhan, yang kayak gini. Kenapa? Karena nggak hitung-hitungan. Dan service yang seperti ini dampaknya sangat besar, saudara. Kenapa? Karena nggak usah buat saudara, buat saya aja deh. Saudara tahu nggak bahwa pernah ada momen ya, saya dan istri saya telat masuk restoran karena waktu itu lagi puasa. Jadinya saudara tahu kalau lagi bulan puasa tuh restoran ramainya setengah mati. Dan kebetulan saya udah telat, dapat itunya aja telat, dapat parkir aja telat, apalagi dapat restorannya. Saudara bayangkan saya waktu itu di satu mall di daerah Gandaria, ramenya setengah mati, itu manusia semua. Dan saya dan istri saya udah diem, kita kelaparan kayak anak hilang gitu saudara. Dan istri saya kan ada asam lambung, GERD, penyakit pemikir katanya, penyakit orang stres gitu kan ya, penyakit overthinker, GERD-nya udah mulai naik. Akhirnya saya berusaha cari restoran sebisa mungkin. Dan akhirnya ada satu restoran yang waiting listnya paling sedikit. Karena restoran yang lain waiting listnya 30, 40, ini cuma 5. 5 pun banyak ya. Dan karena saya ada putus harapan, ya udah deh yang Indo deh. Dengan terpaksa saya yang di situ. Duduk, kita diam. Tapi apa yang saya suka dari si pelayan ini? Dia bilang gini, Pak sebenarnya bukan giliran Bapak. Tapi Bapak masuk aja deh. Bapak dan Ibu masuk aja deh. Puji Tuhan, mungkin mereka melihat wajah kami yang sudah menderita kelaparan. Wajah kami sudah begitu nelangsa.
wajah kami yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Mereka lihat wajah ini. Dan mungkin Roh Kudus berbicara sama dia. Saya nggak tahu roh apa yang berbicara sama dia, karena dia bukan anak Tuhan. Nggak tahu roh apa, tapi mungkin melihat wajah kami yang sedikit terkesan sengsara itu. Ya, dia datang. Akhirnya dia kasih, lihat makanannya, dan dia layani kami dengan baik. Dan puji Tuhan, restorannya nggak enak sih sebenarnya, saya jujur aja sih. Saya jujur aja, restorannya nggak enak. Saya sampai detik ini tidak pernah datang lagi. Tapi saudara tahu apa yang enak? Pelayanannya. Bagaimana dia terfokus pada kebutuhan saya. Terfokus pada kebutuhan orang dia layani. Terfokus pada sukacita saya. Dan akhirnya yang berkesan bagi saya bukan makanannya. Yang berkesan bagi saya adalah pelayanannya. Saya sampai ngomong sama orang, kamu kasih tip gede deh. Dan saya bilang, kalau misalnya kita punya teman yang lagi punya usaha, apa kita hijack aja orang ini ya, maksudnya kayak servisnya bagus banget nih. Dan di sini kita belajar soal hati melayani. Sudah tahu nggak melayani itu apa? Melayani adalah tentang sukacita yang dilayani. Kalau saudara mau bawa pulang, ini bisa dibawa pulang. Melayani adalah tentang sukacita yang dilayani. Padahal itu saudara melayani, ini bukan tentang Anda lagi. Dan makanya ini membuat kita makin seperti Kristus. Melayani. Kita ini dari lahir self-centered, berpusat sama diri sendiri. Tetapi semakin kita melayani, semakin kita menggeser orbit dan pusat kehidupan kita. Sehingga bukan jadi kita lagi, tetapi jadi orang lain. Dan Tuhan. Maka dari hal itu, kita perlu untuk melayani. Tuhan selalu mendorong kita. Dan dia enggak cuma mendorong, dia memberi contoh tentang bagaimana dia melayani. Dan saudara tahu enggak? Ayat berikutnya, dan Ribka ini belum selesai ceritanya. Balik lagi ke ayat tadi, dan orang itu, hamba Abraham, mengamat-ngamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan buat perjalanan berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya ngomong gini, seringkali yang paling tulus, nggak punya agenda tersembunyi, justru dia yang dapat berkat lebih di dalam melayani. Justru yang paling gak hitung-hitungan, paling gak punya ekspektasi, malah dia yang diberkati lebih. Tiba-tiba dari buyung air terbitlah pasangan hidupnya. Kalau sinetron zaman sekarang, mungkin judulnya Buyung Airku, Calon Suamiku, gitu misalnya. Mungkin ceritanya seperti itu. Jadi kalau Anda jomblo mungkin Anda kurang pelayanan. No, saya cuma bercanda kalau yang itu. Nggak ngejek kok, nggak ngejek. Itu benar cuma bercanda. Jangan tersinggung. Tapi tersinggung ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kolose 3:23-25 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan. Dan apa? Kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, Bapak dan Ibu mungkin bosmu menyebalkan. Tapi ada bos di atas segala bos. Itu Tuhan. Yang perhatikan etos kerjamu. Kalaupun hari ini, izinkan saya ngomong. Kalaupun Anda hari ini bekerja dengan baik. Belum tentu bos Anda akan menghargai Anda kok. Beberapa bos, beberapa pemimpin emang gampang dijilat aja. Politik kantor itu padat. Kadang Anda berlian, tapi mungkin mereka lebih suka batu akik. Karena batu akik kan lebih pintar ngomong. Dan mungkin sebagai berlian, Anda mungkin akan dibuang ke tong sampah. Tapi saya izinkan saya ngomong, kalau Anda berlian, Anda dibuang ke tong sampah, Anda tidak akan lama di tong sampah. Karena pada waktu Anda, orang-orang ada ngelihat, Anda berlian di tong sampah, cuma masalah waktu sebelum Anda diambil, ditaruh di tempat yang tepat. Saudara, hanya karena ada orang tidak menghargai pelayanan Anda, tidak berarti Anda berhenti punya hati melayani. Walaupun mereka nggak bisa hargain, mungkin mereka mecat Anda, mereka mungkin PHK Anda. If you are a diamond, diamond always find its place di tempat-tempat yang terhormat. So, saudara jangan pernah menyerah dengan etos kerjamu, etos pelayananmu. Dan saudara tahu nggak bahwa tadi di Roma 12 ayat 1 itu ada satu kata kalimat yang menarik. Yaitu dia bilang itu, karena itu. Memberi kita ide bahwa ayat ini ada ayat sebelumnya. Dia ada ayat sebelumnya. Ini kata sambung. Ini kayak sequel. Dan saudara tahu nggak ayat sebelumnya apa?
ada di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara tahu nggak bahwa ayat ini, jadi asal Anda tahu, zaman dulu Alkitab nggak ada nomor-nomor dan ayat, nggak ada pasalnya. Semua ini adalah satu surat panjangnya Mas Paulus untuk gereja di Roma. Jadinya setelah Roma 11:36, ada Roma 11 ayat 37. Yaitu apa? Roma 12 ayat 1. Makanya dia bilang gini, orang-orang yang bisa mempersembahkan hidup mereka dengan sepenuh hati adalah orang-orang yang sadar bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Justru pada waktu itu baru saudara sadar bahwa ini bukan tentang saya. Handphone saya ada bukan untuk kepentingan dia, tetapi kepentingan saya. Mobil Anda ada bukan untuk kepentingan dia, tapi kepentingan Anda. Motor Anda ada bukan untuk kepentingan dia, kepentingan Anda. Komputer Anda ada untuk kepentingan Anda, bukan kepentingan dia. Semua ciptaan ada untuk kepentingan Sang Pencipta. Itu harus dipegang baik-baik. Ini rema bagi saudara, ini kedalamannya. Semakin sudah ngerendungin hal ini, hidupmu akan makin masuk akal. Ada satu statement bilang gini, kita ada oleh Tuhan, diciptakan untuk Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Sampai kita sadar, hidup kita tidak akan pernah masuk akal, saudara. Kenapa hidupmu gak masuk akal? Kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa tantangan itu terjadi di sana sini? Sebenarnya saya tahu, saya pengen berempati, mungkin saya ingin berdoa bagi saudara. Tapi jawaban simpel ya, saya jujur aja. Karena kita bukan pusat dunia ini. Udah itu jawabannya. We are not the center of the world. Dan harusnya itu bikin kita punya damai sejahtera lebih. Bahwa kita bukan pusat dunia ini, tapi pusat dunia ini nganggap kita anaknya. Justru harusnya kita bersyukur dengan hal seperti itu. Tapi sekali lagi, tahu isi is good, tahu diri is better. Makin kita tahu diri, Tuhan akan makin tidak takut untuk melimpahkan banyak hal, kepercayaan-kepercayaan yang baru. Maka hari ini bagi saudara melayani, saya mau ada satu statement saya bagikan. Start where you are, use what you have, do what you can. Di rumah Tuhan, di rumah Anda, di perusahaan kita, dimanapun kita berada. Mulai dari manapun kita berada, pakai yang kita punya, lakukan yang kita bisa untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin Bapak dan Ibu, atau Ibu di sini, saya bisa apa? Saya cuma ibu rumah tangga. Bu, itu bukan cuma Bu, Anda sedang besarkan generasi berikutnya. Anda bisa melayani Tuhan dengan cara mendidik anak yang Tuhan titipin pada saudara. Itu sesuatu yang penting, sesuatu yang powerful. Kadang ada statement yang bilang gini, ini saya nggak tahu, ada beberapa di antara saudara yang lagi minder mungkin. Seringkali keberhasilan kita di mata Tuhan tidak dilihat dari berapa besar gereja yang kita bangun, tetapi dari generasi berikutnya yang kita lahirkan dan kita didik. Ada di antara saudara merasa kecil. Saya kecil, saya cuma ibu rumah tangga. Mungkin beberapa dari Anda pun Bapak, Anda merasa bahwa saya tuh kecil ya, gaji saya kecil. No. Pak, besar kecil Anda tidak diukur dari gaji Anda. Walaupun gaji bisa membantu ya, tetapi besar kecil Anda juga bisa dilihat dari generasi berikutnya yang sedang Anda didik di rumah Anda. Apakah Anda didik dia dalam kebenaran? Anda didik dia menjadi orang jauh lebih baik dibanding Anda? Apakah Anda didik dia di dalam firman Tuhan, kebenaran, agar dia tidak menyimpang di jalan itu? Dan ada satu statement yang saya bagikan lagi. Many times, our greatest ministry comes from our deepest faith. Saudara punya banyak luka di kehidupan. Mungkin bisa luka perceraian, bisa luka kehidupan, luka KDRT, luka karena kamu gak punya hubungan yang baik. Mungkin bisa luka karena mertua, luka karena mantu, luka bisa banyak hal. Beban bisa banyak hal. Saya sendiri pernah punya problem. Keluarga saya korban politik gereja. Kemudian ditanya, saya juga punya banyak luka. Tapi ada satu pewahyuan dari Tuhan yang ngomong hal ini untuk Anda dan saya. Seringkali, semua pelayanan terbesarmu lahir dari luka terdalam kamu. Kamu benci perceraian? Ya. Kamu gak suka hidupmu bercerai? Tentu saja. Siapa yang suka bercerai? Misal Anda bercerai, puji Tuhan bercerai. Gila apa gitu maksudnya? Tidak ada orang yang senang bercerai. Tapi masalahnya,
tidak ada yang bisa melayani orang bercerai lebih dibanding Anda. Anda pernah bangkrut? Siapa yang suka bangkrut? Gak ada yang suka bangkrut. Bangkrut, hahaha. Gak ada yang bisa, gak ada yang suka. Tapi siapa yang bisa melayani orang bangkrut? Selain Anda yang pernah ngalamin ini. Saudara, kadang pas Tuhan izinkan cerita yang gak enak, sebenarnya Tuhan sedang taruh sebuah senjata untuk Anda. Untuk Anda melayani. Untuk Anda bisa menghidupkan sama Anda. Karena orang sama saya yang gak pernah bercerai, yang pernikahannya oke-oke aja. Gimana kita bisa ngomong sama orang cerai? Mungkin Anda lebih jago ngomongnya dibanding saya. Dan mungkin peran Anda di situ. Dan sambil Anda melayani orang bercerai, Tuhan pun membentuk Anda. Dan tiba-tiba ada muncul lagi dari Tuhan buat Anda. Akhirnya Anda pun hidup happily ever after bersama dengan manusia yang baru lagi. So poin saya adalah, bagi Anda yang pernah terluka, jangan pernah sia-siakan lukamu, karena Tuhan mau pakai hal itu. Itu yang terbaik yang bisa Anda persembahkan pada Tuhan. Ada satu ayat di 1 Korintus 19:58 bilang gitu. Kata saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, pegang ini di hati Anda, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua usahamu melayani suamimu, melayani istrimu, mendidik anak-anakmu. Kau bekerja sebaik-baiknya walaupun mungkin bosmu tidak menghargai. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mencatat hal itu, Tuhan lihat hal itu. So poin saya, never give up on your life. Keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Saya akan tutup dengan statement ini. Avodah means angkat tangan sembah Tuhan, turun tangan bekerja, dan ringan tangan melayani. Apa ibadah yang berkenan? Itu saat kau angkat tangan sembah Tuhan, kau turun tangan bekerja, dan kau ringan tangan melayani. Ringan tangan membantu sesamamu, ringan tangan menaruh nilai di kehidupan sesamamu. Hari ini sebagai saudara keluar dari tempat ini, sudah jadi para pelayan Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, bersama Tuhan. Yang saya bekerja, saya akan di sesi yang terakhir nanti jam 11. Sudah diberkati hari ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang sayang sama kita. Yuk, kita sama-sama berdiri, waktu kita udah mau selesai. Di sini aja, di sini. Ada satu lagu yang kita mau nyanyikan sama-sama. Para tim worship bisa maju. Saya mendadak kepikiran lagu ini. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Ucapkan syukur, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Melayani, melayani, lebih sungguh. Amin. Melayani, melayani, lebih sungguh. Ini kita percaya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih. Katakan sama-sama, mengasihi lebih sungguh. Come on BFA, ucapkan syukurmu. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Ini kita percaya, amin. Mengasihi,
ini Kau lakukan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengasihi karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, katakan sama-sama ya. Tuhan Tuhan lebih dulu. Sekali lagi saudara, kita akui dia. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Aku berdoa untuk jemaat BFA di tempat ini. Bila kami melayani bukan dari kekuatan kami, tapi dari kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Bahwa Kau telah mengisi tangki kasih kami. Kau memberikan kami kekuatan untuk berkorban karena Kau yang pertama kali berkorban bagi kami. Terima kasih telah menjadi contoh. Terima kasih telah mengisi kehidupan kami. Terima kasih bahwa bukan cuma Engkau di dalam kami, tapi kami pun di dalam Engkau. Thank you bahwa kami dipenuhi sebegitunya oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Terima kasih bahwa Kau sebegitu mengasihi kami. Terima kasih Kau menaruh nilai yang sebegitu dalam kehidupan kami. We cannot ever thank you enough. Tapi biarlah di tempat ini kami tetap punya hati mengasihi-Mu. Mungkin kami bukan orang terpintar, but at least we love the Lord. Dan sambil kami mengasihi-Mu, biarlah Kau berikan kami hikmat dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Untuk bisa datang dan bisa menghadapi realita di hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau gak selalu ubah situasi kami, karena Engkau ubah adalah kami. Tuhan ubah kami, sehingga kami punya kuasa lebih untuk melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Biarlah kami selamanya hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Kau belum. Berbicaralah Tuhan terus menerus. Biarlah ini menjadi rema yang seperti eko, gaung yang terus terngiang di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, yang menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan amin. Tuhan berkati semua. God bless you all. Baik Bapak dan Ibu semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah dibagikan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kami. Dan pagi ini Tuhan Yesus kami mengangkat tangan. Jemaat Tuhan di tempat ini mengangkat tangan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Dan kami mau katakan kami gak bisa balas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Berkati Pastor Raguel Tuhan Yesus, Tuhan pakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dimanapun berada, Tuhan pakai untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati istrinya, berkati bayi, anak yang dikandung oleh istrinya Tuhan Yesus. Memberkati pertumbuhannya sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu yang tepat nanti 9 bulan Tuhan Yesus anak ini boleh dilahirkan. Mereka boleh bersuka cita karena keturunan ilahi yang mereka miliki. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Sebab kami percaya kami adalah
kami adalah jemaat Tuhan, kami adalah anak-anak Bapa yang sudah diberkati Tuhan. Dan sebelum kita pulang, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Katakan amin kepada setiap janji firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri mengangkat kau terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan. Pulanglah, terimalah kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, para petugas akan melayani Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menabur secara langsung maupun online. Bisa transfer melalui Bank Mandiri yang ada tertera di layar maupun di kursi depan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi saudara yang menabur secara non tunai bisa menabur dengan scan barcode di depan untuk pertemuan persepuluhan. Puji Tuhan. Taburan pembangunan juga ada di rekening yang tersedia di depan. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama hadir di rangkaian ibadah Jumat Agung, diawali dengan malam Jumat Agung yaitu hari Kamis di tempat ini pukul 18.30, dan juga ibadah Jumat Agung ada 2 jam ibadah pukul 9 dan jam 11 siang. Dan juga ada ibadah Jumat Agung untuk di Baros. Mau Jumat Agung 12.30, dan untuk hari Jumatnya ada 2 jadwal, pukul 8 dan pukul 10.15. Dan setiap ibadah Jumat Agung maupun ibadah di Baros disertai dengan perjumpaan kudus, pembagian benih firman, dan finansial. Baik, selanjutnya ada ibadah KKR Paskah yang dilayani langsung oleh Pastor Franky Kuncoro. Di hari Sabtu tanggal 19 April pukul 16.30, pastikan Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama hadir memuji menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan untuk hari Minggunya, untuk minggu depan 20 April ada Passover Service dilayani oleh Pastor Franky Kuncoro 9 dan jam 11 bertempat di tempat ini, dan juga jam 7, jam 5 sore dilayani oleh Pastor Agung Takrean yang bertempat di BTC Balarea. Dan juga di Baros, Passover Service-nya pukul 8 dan pukul 10.15 ada 2 jam ibadah, yang pukul 8 dilayani Franky Kuncoro dan 10.15 dilayani oleh Pastor Agung Takariana. Ya, puji Tuhan ada ibadah KKR untuk Umas semangat dengan bertema Sacrifice hari Jumat 25 April bertempat di BTC Ruang Gensa lantai P1. Puji Tuhan. Dan bagi saudara yang ingin menanyakan masih lebih lanjut bisa hubungi nomor yang tertera di depan. Baik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.